Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para sahabat, teman-teman dan saudara semuanya di channel Bennywood. Dan di kesempatan kali ini saya akan membagikan atau sharing yaitu tentang kerajinan PVC, dan kebetulan kita juga akan melanjutkan proyek pembuatan aksesoris untuk becak, yaitu terdiri dari slebor dan box. Nanti untuk yang selanjutnya kita akan menyusul, yaitu tentang painting atau catnya. Dan di kesempatan kali ini saya akan fokus untuk teknik bagaimana cara mengelas PVC. Oke, ikuti terus saya di sini. Ya, ini PVC yang sudah saya sediakan. Ini slebornya. Slebornya seperti ini. Dan ini nanti ada tambahannya. Slebornya tutupnya 1/4 dari roda, setengah dari 1/4 roda. Nanti seperti ini. Nah, ini kita potong, kita pola dulu. Ini saya memakai ketebalan PVC 3 mili. Nah, menggarisnya memakai besi yang dilancipkan, ini pemakai jeruji motor. Jadi nanti biar kelihatan jelas seperti ini. Soalnya kalau digaris menggunakan spidol ataupun pensil ataupun pulpen itu tidak jelas di sini. Kadang tidak menancap tintanya. Ya, ini polanya sudah dipotong sesuai dengan bentuk emalnya yang akan kita las, yaitu ini slebornya. Pertama-tama untuk menjelang proses pengelasan, kita siapkan dulu materialnya. Tadi sudah kita potong. Selanjutnya adalah proses pembuatan jalur untuk mengelas. Jadi yang di sini nih. Nah, ini karena mengelasnya posisinya seperti ini. Nah, nanti seperti ini. Ini bagian pertemuan kelas ini nanti. Ini kita buatkan jalur. Atau istilah pada umumnya tukang las itu plengseng. Ini kita gerinda dulu. Kita gerinda dulu dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Ini sampai ujung sini. Demikian pula pada slebornya yang mau kita las. Ini kita gerinda dengan kemiringan 45 derajat. Oke,
Ini sudah saya gerinda, jadi seperti ini. Dan ini juga sudah digerinda. Sekarang kita tiba saatnya menyiapkan peralatan lasnya atau welding plastiknya. Di sini sekali lagi saya bermaksud untuk tidak mengguri ataupun saya sudah pakar ataupun master, bukan. Ini hanya sekedar sharing tentang las plastik, karena kemarin itu ada yang menanyakan bahwasanya ternyata ada toh las plastik itu, yaitu saya jelaskan. Nah, di sini akan saya jelaskan secara mendetail. Saya berkata di sini saya bukan sebagai master atau sebagai ahlinya, dibuktikan dengan alat ini saja. Saya hanya mempunyai alat lasnya itu yang kapasitasnya hobi, jadi bukan benar-benar untuk mengelas plastik secara skala besar ataupun industri. Jadi seperti ini. Kemarin sudah saya terangkan yang di tayangan tentang ngelas plastik. Ini saya dulu beli cuma 350.000. Nah, ini tidak bisa digunakan secara terus-menerus sampai berjam-jam, tidak bisa. Ini saja saya menggunakan hanya sekitar 10 menit, itu saya sudah berhenti, ataupun 5 menit. Takutnya apa? Karena ini bukan alat yang semestinya untuk dibuat untuk bekerja lebih keras, karena ini pernah putus ini komponennya ini. Jadi yang benar ini sebenarnya ada kotak besar, itu sebagai blower peniup angin udaranya. Nah, terus ada selangnya. Nah, nanti selangnya itu ke arah pemanas heater seperti ini. Jadi begitu. Jadi nanti pun ada pengaturan panasnya seperti ini. Nah, sama seperti ini. Nah, bedanya ini tidak ada nomornya, panasnya, suhunya itu dari 0 sampai 700 derajat itu tidak ada. Ya maklum, ini sudah saya katakan ini bahwasanya alat bukan untuk industri, ini hanya sekedar alat untuk hobi. Tapi apa salahnya kita sebagai manusia ini memanfaatkan alat ini sebagai media alat kerja kita. Oke, langsung saja. Tadi sudah saya terangkan, ini kita sudah siapkan ini sebagai hot weldingnya, lasnya. Selanjutnya yang lengkap, perlengkapan selanjutnya adalah ini sebagai lock, istilahnya pengunci. Ini juga buatan saya sendiri, kalau aslinya cuma dapat ini. Nah, ini saya tambahkan sebuah pipa besi seperti ini bentuknya. Ini ada lubangnya. Nah, ini saya pukul sampai menyatu seperti ini ujungnya. Ini digerinda seperti ini. Jadi tujuannya ini untuk menyatukan dua buah media. Terus selanjutnya adalah nozzle. Nozzle-nya sebagai ini, seperti ini. Nah, sebenarnya kalau di alat yang asli ini nozzle-nya ada bermacam-macam kelengkapannya selain ini. Yaitu nozzle ini tuh ada tambahannya lagi, yaitu nozzle rod. Itu bentuknya hampir sama seperti ini, cuma ini ujungnya ada agak flat untuk penekan, dan ini ada jalurnya untuk tempat rootnya. Nah, ini rootnya namanya untuk umpannya, jadi ada tempatnya dimasukkan seperti ini. Nah, itu biasanya untuk las jenis plastik PP. Kalau PVC tidak perlu penekan, jadi penekannya mengandalkan fisik dari root ini. Dan seharusnya setelah dilas itu ada alat peratanya, yaitu roller. Nah, berhubung saya nggak punya roller, jadi ya kita tidak memakai roller. Nanti kita kapan-kapan akan membuat roller sendiri, tutorial membuat roller. Jadi seperti ini ada pegangannya, jadi di roll ke bekas luka las plastik yang masih dalam keadaan panas agar benar-benar menyatu. Seperti ini tadi. Kenapa saya gerinda untuk medianya, yaitu agar umpan lasnya nanti bila ini disatukan, ini dia benar-benar masuk ke dalam sampai ke sisi dalam, bahkan kalau bisa tembus dan ditekan oleh roll. Oke, cukup jelas ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ini kita akan melanjutkan ke proses welding atau pengelasan. Ya, kita melakukan lock dulu.
Ya, ini sudah di lock, jadi seperti ini. Selanjutnya kita pada tahap proses pengelasan, yaitu kita siapkan dulu rootnya. Oh ya, kita ganti dulu nozzle-nya. Bentar. Kita copot menggunakan tang karena ini panas tentu saja. Setelah itu kita siapkan rootnya. Nah, ini kebetulan saya ada 2 root dengan jenis yang berbeda. Seperti ini. Ini dinamakan double root. Jadi ini ukurannya lebih kecil, lebih tipis. Ini biasanya tepat untuk ukuran atau pengelasan untuk ukuran plat PVC dengan ketebalan minimal 3 mili. Nah, ini yang single, yang tunggal, jadi besar ukurannya. Bisa dilihat perbedaan ukurannya kan. Kemarin-kemarin saya menggunakan ini karena tidak ada yang lebih kecil. Sebenarnya saya menggunakan yang ini, tetapi yang single. Kita sekalian coba dulu yang double ya, karena ini kemarin dapat dari teman. Ini seharusnya memang pakai ini. Oke, langsung saja kita ke teknisnya. Jadi gambaran singkatnya, ini root kita panasi dulu. Nah, terus seiring dengan media yang akan kita las di situ. Ini. Nah, perbandingannya ini 1 kali untuk media 2 kali. Dan bila arahnya ke sebelah kanan, jadi posisinya rootnya miringnya seperti ini, kira-kira 45 derajat. Nah, ketika ini sudah titik leleh, sudah agak lemas, ini kita tekan sambil kita jalankan seperti itu. Akan saya zoomkan dulu. Jadi kalau bisa pun jangan sampai 2 permukaan gosong. Kalau gosong itu dipastikan tidak menempel. Dan bagaimana dengan suhunya? Berhubung ini alatnya ini bukan yang semestinya karena tidak ada diagram penunjuk suhunya, maka ini terpaksa dilakukan secara dikira-kira. Jadi senyaman mungkin bagaimana istilahnya, bagaimana tempat titik yang paling ternyaman untuk dibuat bekerja. Jadi seperti itu. Nah, alat ini semakin ke kanan semakin panas. Dan ini adalah untuk mengatur kecepatan, jadi tinggi sampai rendah. Kalau yang di alat yang asli ini tidak ada. Oke, langsung kita praktekkan. Maaf, ini kameranya HP susah fokus ini.
ganti root karena tadi yang double root itu tidak bisa masuk ke dalam lubang, jadi ini kita ganti yang single. Ya, ini udah selesai, udah kita las. Jadi lukanya jadinya seperti ini. Ini yang double root tadi, dan ini yang single. Ini tadi saya lupa bahwasanya ini tipis tapi ada lubangnya, seharusnya memang pakai single. Nah, yang double ini biasanya untuk yang tanpa lubang atau tanpa tempat umpan yang di benda tirus tadi seperti ini. Ini adalah bagian sisi yang luar, jadi seperti ini. Ini bisa ditambahkan las, bisa juga tidak. Tapi kalau saya rasa ini cukup, ini satu kali las sudah cukup. Karena udah benar-benar kuat, tinggal didempul dan dicat saja. Tapi kalau ada di antara sahabat yang juga melakukan profesi sebagai tukang las plastik, kalau ini mau didobeli, dikasih dilas lagi ya nggak apa-apa, tergantung selera dan kenyamanan bekerja Anda semuanya. Nah, setelah itu ini bisa digerinda bekas lukanya ini. Tapi kalau saya ini bagian dalam tidak kelihatan, tidak digerinda tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Ini nanti tinggal dipotong, sudutnya dibuat linier, bagaimana agar terlihat manis dan grafisnya bagus. Nanti ini dari pemesannya ada tulisannya nih, nanti ada gambar dan tulisannya. Baik para sahabat, teman-teman dan saudara semuanya, demikian tayangan atau sharing dari saya, yaitu cara ataupun teknik mengelas PVC seperti ini dan dengan alat yang seadanya seperti ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwasanya di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui. Di sini saya hanya sekedar sharing, yaitu dengan alat yang sebenarnya bukan semestinya untuk produksi, untuk hobi, kita paksakan untuk bekerja. Jadi seperti itu. Jadi semuanya tergantung dari individu masing-masing, di mana kita akan menggunakan alat itu yang paling nyaman seperti apa. Jadi kita mempunyai teknik sendiri-sendiri. Oke, demikian saja. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila mana ada yang perlu ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar, kritik maupun saran. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.